Sebenarnya dikarenakan persoalan ini adalah persoalan rasa. Tadi sampai kita ihsan, melihat Tuhan. Dalam istilah ilmu tasawuf, nah, dalam dunia sufi dikenal istilah tajali. Tajali, pernah dengar tajali? Tajali itu lain arwah jali, lain tajali maksudnya merasakan, membuktikan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Banjarnya jali itu jelas artinya. Tajali itu jelaslah Allah di hadapannya. Itu tajali namanya. Kalau orang yang masih tidak melihat Allah, itu mereka itu masih dalam konteks terhijab. Mahjub masih mereka, mahjub. Apabila mahjub itu terbuka, namanya kasyaf, terbuka, tirai. Maka apabila orang itu kasyaf, maka sampailah dia pada sisi yang disebut dengan tazali. Nabi SAW itu sudah bertajali dia. Beliau bertajali pada waktu Isra Mi'raj di Baitul Maqmur. Nah, nanti ada. Jadi bagaimana Nabi SAW bertajali kepada Allah Subhanahu wa taala waktu Mi'raj di Baitul Maqmur. Ada di dalam Al-Qur'an itu disebutkan. Potongan-potongan ayat nanti yang menjelaskan bagaimana Nabi SAW hanya dalam jarak satu panah ya, satu lingkaran panah saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tajalinya Nabi SAW yang kita manusia tidak akan pernah mungkin sampai pada derajat itu. Itu yang disebut dengan maqamah mahmuda. Kita manusia tidak akan sampai sana biar bagaimana saja, tidak. Karena ulama, ijma ulama, semua manusia mana saja, sealim-alimnya, sehebat-hebatnya, nah kayak apalagi di atas alim al-alamah, tingkatan mereka di bawah para nabi. Nah ini, di bawah para nabi. Dan Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin. Nah jawabannya kita nih loh nabi. Nah ini hebatnya, itu tajalinya lain beda dengan kita. Nah kita ini tajali pada batas paling tidak tadi itu iyaroka. Jadi al-ihsan anta'budallah ka'annaka. Makanya Nabi menjelaskan ka'annaka, seolah-olah engkau melihat Tuhan. Seolah-olah aja lah. Ka'annaka, seolah-olah. Tapi jangan dipahami secara bahasa di sini. Tajali dalam tasawuf bukan seolah-olah melihatnya, tapi bukan dengan konteks kepala mata. Kayak apa penjelasannya nanti? Itu kan sampai ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila kita sudah tahu semua itu yang kita kisahkan tadi, pertanyaan timbul, untuk apa? Untuk apa? Apa akan meningkatkan ibadah kita? Seharusnya kita beribadah. Maka otomatis kalau orang melewati proses yang kita sebut-sebut tadi, maka terhindarlah dirinya, sifatnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela secara otomatis. Nah, jadi ada beberapa kewajiban syariat yang diberikan kita kepada abdun ini. Misalnya kita disuruh wasbir, pasbiru, bersabarlah kalian, ya kan? Misalnya Tuhan berfirman, surah Al-Muluk ya, innal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya hidup dan mati itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah yang terbaik di antara kalian. Wa basyiris sabirin, biasanya bergembira orang-orang sabar. Menciptakan sabar ini sulit. Maka apabila kita melewati proses yang tadi, sholatnya bagus, kita kerjakan, otomatis timbul sabar pada diri kita. Itu satu tarekat, sebuah tarekat jalan. Tapi kadang-kadang orang tidak bisa juga mengerti itu. Cara itu tidak juga menumbuhkan sabar. Ada cara kedua. Cara kedua adalah yang disebut dengan bitalabil ilmi, menuntut ilmu bagaimana sesungguhnya supaya bisa sabar. Nah, ini ulama menuliskan, nah, dengan ilmu kiasnya menganalogikan bagaimana cara sabar. Melihat hadis-hadis Nabi, melihat maksud-maksud Al-Quran, sabar itu bagaimana supaya seseorang bisa sabar. Jalan yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ini contoh sabar ya, termasuk nanti ya dikiaskan syukur, begitu juga tawakal bagaimana dan seterusnya masing-masing ya. Itu bil ilmi itu. Jadi caranya yang seperti tadi, sembahyang, sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian apa?
Puasa itu membentuk sifat sabar, syukur, pandai bersyukur kepada Allah, berzikir, mengingat Allah. Itu membentuk sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji itu oleh Imam Ghazali ada 60 sifat. Nah, di antaranya mungkin 10 sifat yang diingat. Sidik, jadi orang benar, tidak dusta, amanah, ya, kemudian pemaaf, rajin beribadah, tidak malas, dan seterusnya. Membentuk. Kalau itu tidak bisa, yang tadi, yang rukun Islam itu tidak bisa juga terbentuk oleh dirinya, maka dia ditambah oleh Nabi, oleh ulama, ditambah dengan thalabul ilmi, kata Nabi. Menurut Nabi juga, ulama menyampaikan dari Nabi, thalabul ilmi atau ilmu din, ilmu atau ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Kalau itu tidak bisa juga, maka ditambah lagi dengan riadah-riadah yang diajarkan Nabi, sunnah. Misalnya kalau masuk WC kita ada bacaannya, duduk di mana, di majelis ada bacaannya, disuruh membaca ini, waktu makan kita membaca itu kalimat-kalimat tertentu, mau tidur kita membaca sunnah-sunnah, sholat sunat ditambah kita juga, berbagai ibadah yang diajarkan Allah melewati Nabi, bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah yang disebut dengan nawafil. Supaya apa? Supaya tadi itu terbuka tirai. Terbuka tirai. Kasyaf, terbuka tirai. Seperti misalnya hadis Nabi, dalam hadis Nabi disebutkan Allah mengajarkan, misalnya hadisnya mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam diskusi, ya, ma taqarraba ilayya al-muqarrabuna bimisli adai mabtarattu alaihim. Allah berfirman dalam hadis qudsi, senantiasa hamba itu mendekatkan kepadaku dengan mengerjakan yang wajib-wajib, yang dipardukan kepada mereka. Wala yajalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian dia mengerjakan nawafil, yang sunat-sunat, maka hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Nah, ini konteksnya di situ mencintai. Kalau Allah mencintai, maksudnya adalah kita berarti terbuka sudah, terbuka tirai itu. Timbul wujuh kita kepada ketuhanan. Inti daripada ihsan itu tadi itu, mudah-mudahan kita tazali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti daripada agama, inti daripada syariat, hakikat dari syariat itu. Dalam konteks yang lain, misalnya firman Allah, liyuzhirahu ala dini kullih. Untuk apa? Untuk memenangkan dari agama-agama lain. Maksudnya adalah menjahirkan yang sesungguhnya, bahwa agama-agama lain itu palsu semuanya. Inilah yang benar. Liyuzhirahu ala dini kullih. Subhanallah. Nah, karena itu hakikat manusia itu ubudiyah, ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, ini yang diurai, memahami konteksnya. Itu yang diurai oleh ulama. Subhanallah. Kira-kira sampai di situ dulu lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Dan sedikit saya tambahkan sebentar, supaya untuk lalu apa manfaatnya dengan mengetahui itu? Kan kita perlu. Pertama dulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahi amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Yarfa'illahil ladina amanu. Allah mengangkat orang-orang alladzi amanu, orang-orang yang beriman. Wa utul ilma, derajat. Nah, ini. Dan mengangkat orang-orang yang berilmu derajatnya. Jadi mengetahui itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu bisa mengangkat seseorang. Selain amanu, kita beriman kepada Allah, sudah diangkat derajat. Terus diangkat lagi dengan apa? Ilmu. Itulah ilmu permata. Ilmu permata. Tapi nanti ulama itu ada beberapa perbedaan. Di dalam tasawuf itu ada metode-metode cara meningkatkan makom itu, sehingga dikenal beberapa metode. Nanti bagian-bagian lain kita akan bahas itu, sehingga
mungkin antara A dan B, C ada berbeda-beda, tapi jalurnya sama. Jalurnya sama, tujuannya sama. Ya, mudah-mudahan Allah meridai semua jalur itu. Tapi bagi kita, bagaimana jalur itu yang memiliki kedekatan pemaknaan atau satu ruas, satu jalur dengan johir tek-tek ayat Al-Quran. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama, karena hanya itu kebenaran yang sesungguhnya di sisi Allah. Satu jalur dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita ambil nanti pedoman kita. Meskipun ada beberapa nanti patokan-patokan, karena satu sisi itu juga bagian daripada sesuatu yang tidak tertulis. Apa yang mereka tulis itu tuh adalah yang tulis dikarang oleh mereka dalam kitab-kitab tasawuf. Itu sesuatu seringkali banyak yang tidak tertulis dalam teks-teks Al-Quran dan hadis, karena mereka melakukan pendalaman yang sangat luar biasa terhadap jaupul kalbi tadi, sesuatu yang hati, di dalam hati lagi, di ujung hati lagi, itu yang dibicarakan mereka, sehingga seringkali orang di luar menganggap ini sesat. Itulah permasalahannya, ya. Sehingga ada kelompok-kelompok yang harfiah dalam Islam, literate, atau kelompok yang hanya tahu mengenal teks sehingga mengecam mereka-mereka itu. Karena cara berpikir orang memahami lubabuddin itu inti agama itu berbeda dengan orang melihat johir. Contoh misalnya ketika Allah memerintahkan pastabikul khairat, berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Orang yang berpandang pada lubabuddin, lububnya din itu, lubabuddin, inti agama itu, atau ilmu permata, dia melihat bukan pastabikul khairat itu bukan sekadar berlomba-lomba. Mereka tidak mau berlomba-lomba. Mereka memahami ayat itu begini, ialah berlomba-lomba memahami tentang betapa asiknya menurut mereka. Jadi perlombaan itu bukan sekedar berbuat kebaikan, ya perbuatan kebaikan, tapi maknanya sampai ke dalam mereka pahami. Perlombaan itu adalah perlombaan memahami untuk menuju tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Menemukan, mencari hakikat yang sesungguhnya dari kehidupan alam raya ini sampai kepada kenapa Allah itu menyuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu menjadikan berbeda nanti. Sehingga itu pun juga banyak, misalnya di dalam hadis-hadis Nabi diungkap, kata Nabi lebih baik beramal itu sedikit ketimbang banyak, ya, tapi tidak karuan, tidak dawam. Lebih sedikit tapi dawam itu lebih utama, kata Nabi. Itu menunjukkan bahwa Nabi menginginkan juga pemahaman hakikat itu ada di dalam sanubari seorang muslim. Tapi kelebihannya syariat itu juga ada. Orang-orang yang kemampuan akalnya tidak sampai ke sana, karena itu memerlukan kecerdasan, tidak mengapa. Mereka bisa bertahan dengan syariat yang johir. Yalah. Paham lah? Baingkut di syariat jahir. Biarpun batinnya kada tahunya. Jaka bahasa Banjar tuh bebaju barang. Biar dalamnya rongkang-rongkang, pakunat-kunat, awak kerja di masalah. Nang bagus tuh kayak apa? Orang apa baju, di dalamnya pulang di dalam baju awak ngani kada ada bakunat-kunat, kada ada luka-luka. Yalah, bagus, menceronong bagus, rapi, nyaman kalian kayak itu. Ya kala, tapi amun kada kawa jua kada apa-apa, bajunya barang rata, bagus. Yalah, biar dalamnya kada kelihatan. Nah, itulah orang yang memahami teks-teks tadi itu. Yang orang hanya belajar memerlukan fikih saja. Allah menyuruh sembahyang, kalau sudah kita sembahyang ya, tahu lagi samina wa ta'ala, Allahu Akbar, sembahyang sudah ya. Nah, itu mereka yang tadi, mereka itu juga selamat dari jahiliyah. Jadi tidak boleh mencela orang ya, karena setiap orang itu berbeda-beda. Nah, makanya dalam dunia dakwah juga ketika ada banyak orang non muslim, maka yang dakwah itu adalah Islam sentral yang jahiliyah. Ya kan? Sudah orang banyak muslim seperti Anda ini muslim sebagainya, maka sambil mengetahui yang syariah itu tadi itu, sambil mengetahui bagian-bagian sifatnya batinnya. Lubabuddin itu apa?
inti daripada agama itu ada. Apa? Itulah yang ingin disatukan oleh Imam Ghazali antara bagian dalam, bagian batin dengan bagian johir. Itulah tadi itu kesempurnaan, ya, yang disebut dengan kesempurnaan. Kira-kira cukup dulu. Mudah-mudahan derajat kita lebih naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang